pertama siapkan tampilan seperti ini. Ada tabel yang isinya angka 1 sampai 19, kemudian pemisahan bagian, terus ada angka di sel A2 kita sebagai angka sampel, kira-kira angka 21 berapa ya, 101. Nanti dulu nih, angkanya jangan yang ini dulu, nanti dulu. Oke, di sini ada 258, kita akan deteksi. Pertama kita deteksi jumlah karakter yang ada di sel A2 itu untuk mengetahui jumlah angka pakai len. Berikutnya untuk satuan kita ambil yang sebelah kanan angka 8, itu kita menggunakan right. Kita ambil satu karakter dari A2 nya, dapat angka 8 sekarang untuk satuan. Berikutnya untuk puluhannya angka 5 kita menggunakan mid, kurung buka A2 titik koma atau koma itu pakai 2,1 lagi. Berikutnya sebelah kirinya untuk ratusan kita pakai left, A2,1 tutup kurung. Nah sekarang kita sudah berhasil memisahkan angka-angka ratusan tadi. Sekarang kita merubah angka itu jadi terbilang menggunakan VLOOKUP, kurung buka B5, rank area tabel untuk VLOOKUP-nya. Nah masih error ini karena angka 8 itu hasil dari right, itu dianggap bukan angka murni, maka untuk dimurnikan kita menggunakan value kurung buka B5 kurung tutup ya, seperti itu. Nah di copy pun masih salah, ini harusnya kita absolutkan rank area tabel database yang kita buat tadi, angka 1 sampai 19 tadi. Jadi di sini E3 sampai F21 itu dikunci pakai F4 atau pakai tanda dolar. Oke, seperti ini kita copy. Nah sekarang sudah berhasil menghasilkan angka. Sekarang tinggal kita gabungkan dari di B2 itu dengan cara sama dengan C7 dan C6 dan C5. Ya. Sekarang berhasil 258. Sekarang kita tambahkan kata ratus di ratusan, di rumusnya di akhir itu dengan simbol dan. Untuk puluhannya kita juga tambahkan kata puluh. Nah sekarang sudah berhasil. Kita lihat di sel di sel B2 itu kita coba 845 845 sudah berhasil. Sekarang untuk ratusan kita coba angka lain 784 784. Oke, untuk ratusan berhasil. Kita coba yang 111. Nah ini sebuah kasus dalam ratusannya, harus kita selesaikan dengan cara menggunakan rumus if agar tidak jadi 100, jadi seharusnya 111. Kita gunakan if kurung buka, jika di B7 itu sama dengan 1, maka 100 yang kita beri 100. Jika tidak, maka pakai VLOOKUP dan kata ratus. Nah ini sudah berhasil kita. Cuman yang jadi mengganjal di bagian puluhan itu 110. Nah 110 nya juga kita antisipasi dengan rumus if. Ya, kita antisipasi dengan rumus if sama dengan yang di ratusan tadi. Kita pasang if di C6 nya, jadi rumus VLOOKUP nggak usah dihapus karena masih kita gunakan. Kita ketik rumusnya, if B6 sama dengan 1, ini harus tanda petik ya, karena angka yang ada di B6 itu bukan angka murni. Kalau angka murni ya angka 1 aja, nggak perlu pakai tanda petik. Jika sama dengan 1, maka VLOOKUP value dari right A2. Nah kita lirik bukan B6 lagi, sekarang langsung tembak ke A2 nya. Right dari A2 itu diambil 2. Oke, terus sorry ada kesalahan kalau salah pencet. Tutup kurung dulu di sini. Terus koma. Rank areanya. Terus kita ambil kolom keberapa? Kurung tutup, koma. Atau kalau error nanti pakai titik koma ya. Ini masing-masing komputer berbeda. Terus kurung tutup, enter. Sekarang jadi 111. Nah, yang mengganjal lagi
di bagian satuan ya, kita beri spasi ya. Untuk ini belum kita coba untuk yang satuan. Ini seharusnya 111 bukan 111.1, berarti satunya ini penyebabnya. Kita berikan perintah if juga mendeteksi ke B6 berarti ya. Jika di B6 nya sama dengan 1, maka kosongkan. Jika tidak, jalankan VLOOKUP nya. Iya. Nah, sekarang berhasil 111. Oke. Kita masuk 110, aman. 120 masih error. Kenapa error? Karena ada angka 0. Angka 0 di tabel nggak ada. Jadi kita berikan if error. If error ini berfungsi untuk antisipasi jika terjadi error dari rumus yang ada, digantikan dengan kosong tanda petik 2 tadi ya. Lanjutnya kita coba lagi 101. Nah, terjadi error lagi, 0 lagi 0. Penyebab errornya di bagian puluhan, kita if error lagi. Terus jika rumus itu error diganti dengan kosong tanda petik 2. Iya. Ya, sekarang berhasil 101. Kita coba 110 ya, sudah sukses. 109 berhasil. 101 berhasil. 111 ya berhasil. Iya, berhasil. Kita lanjut ke puluhan. Ntar dulu ya, puluhan kita coba yang ini. Kalau ada yang masih janggal ya. Kalau ratusannya harus clear dulu. Dari semua angka dia tidak ada yang mengganjal. Kita coba yang puluhan sekarang, 35. Nah, di sini terdeteksi 355, seharusnya 35. Kita rubah rumus yang ada di ratusan. Tapi yang kita rubah kayaknya bukan di C7 deh, tapi B7 ya. Labnya di situ kita berikan if di depannya. Jadi B4 sama dengan 3. Jadi B4 itu isinya jumlah karakter. Jika sama dengan 3 maka dia berikan lab, jika tidak maka kosong. Nah, sekarang masih ada value. Kita if error juga untuk ratusan seperti biasa tadi. Kita kurung tutup. Nah, berhasil sekarang 55 ya, harusnya 35. Ini sebabnya karena rumus di puluhan menggunakan mid. Seharusnya kita pakai lab jika untuk puluhan. Makanya untuk itu kita menggunakan rumus if lagi. If kurung buka B4, di B4 nya ya, jumlah karakternya itu sama dengan 2 ya. Sama dengan 2 apa kurang dari ya, sama dengan 2 aja. Kita coba left. Kalau 2 karakter dia harusnya left ya, kita ngambil dari left, ambil 1 karakter. Oke. Terus sorry, ada kepencet tadi tapi sudah dianulir ini. Sekarang sudah terdeteksi 35, sudah berhasil untuk puluhan. 30 kita coba 25, 1 pun berhasil, 2 berhasil, 3 11 10 111 120. Kayaknya hanya 9 menit kita selesaikan ini. Sudah selesai kayaknya. Kita coba cari yang kira-kira masih error. Enggak, ternyata masih. Sudah sukses. Oke, sekian dulu tutorialnya. Kita tinggal otak-atik yang masih janggal di sini. Saya rasa sudah deal, sudah rumusnya sudah final ini. Hanya 9 menit ya kita selesaikan. Oke, selamat belajar.